Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget nih bos. Yang pertama kali ini datang dari negara kita Indonesia, di mana baru-baru ini lagi dikabarkan bahwa terdapat pihak-pihak asing yang kabarnya menjadi sponsor alias mendanai LSM-LSM di Indonesia untuk mengadu domba bangsa Indonesia bos. Nah, tak main-main hal ini pun diungkapkan langsung oleh Pak Prabowo Subianto. Lantas, pertanyaannya LSM-LSM apakah yang dimaksud? Dan mengadu domba seperti apa maksudnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas nih bos. Jadi baru-baru ini di depan banyak negara, khususnya untuk negara-negara Asia, termasuk kita Indonesia, Menhan Amerika pun tiba-tiba meminta kita untuk meningkatkan anggaran militer bos. Katanya bersiap-siap untuk melawan China. Nah loh, ini apa pula nih tiba-tiba minta kita lawan China ya kan? Apakah Amerika mau buka gerbang war baru di wilayah kita? Dan bagaimanakah pernyataan lengkap Menhan Amerika ini di depan negara-negara Asia? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi baru-baru ini Presiden kita Pak Prabowo dalam pidato hari kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025 hari ini telah mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak asing nih bos, yang sengaja katanya mendanai LSM-LSM di Indonesia untuk melakukan adu domba. Nah loh, sabung ayam ya kan? Bagi kalian yang belum tahu, LSM ini artinya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat bos. Bahasa pasarnya ya bisa juga disebut ormas. Nah, lantas LSM seperti apakah yang dimaksud? Terkait hal ini Pak Prabowo pun mengatakan dengan lantang bos. Katanya, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri, ujar Pak Prabowo. Nah, jadi walaupun tak disebutkan LSM-LSM apa yang dimaksud, tapi dari pernyataan tegas Pak Prabowo ini mungkin dapat sedikit kita tangkap bos maksudnya. Jadi kalau ada LSM-LSM yang sering koar-koar soal HAM, soal demokrasi, yang sering ngerecoki kemajuan Indonesia, baik dalam bidang industri, perdagangan, dan lain-lain, bisa jadi itu LSM-LSM yang dimaksud. Misalnya nih, kalau ada pembukaan kawasan industri oleh negara, tiba-tiba masuk pula LSM-LSM atau ormas-ormas, entah dari mana ya kan, yang katanya mengatasnamakan rakyat. Mereka bilanglah bahwa itu tidak sah. Membangun kawasan industri sini tidak boleh, bisa merusak lingkungan, merampas hak masyarakat. Nah, yang teriak yang gitu-gitu bos, biasanya bisa jadi bau-bau asing tuh. Gimana pula orang mau bangun pabrik, buka lowongan kerja, dibilangnya nggak boleh. Nanti giliran perusahaannya udah berdiri, teriak-teriak minta kerjaan ya kan? Yang gitu-gitu tuh yang bahaya bos. Bahkan tak cuma LSM-LSM saja, Pak Prabowo pun juga mengeluarkan peringatan keras kepada para pejabat negara, di mana dalam pidato bernada tegasnya beliau pun menekankan bahwa kesetiaan kepada negara adalah harga mati, dan mereka yang tidak setia akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Tegas Pak Prabowo, mantap jos. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Oke, lanjut. Jadi baru-baru ini Menteri Pertahanan Amerika yaitu Mr. Pete Hegseth telah memperingatkan alias memberi warning nih bos, saat beliau berbicara di depan negara-negara Asia termasuk kita Indonesia, agar negara-negara Asia katanya segera meningkatkan anggaran militer demi persiapan menghadapi ancaman China. Dah loh, Amerika nih bos. Waktu zaman kakek Joe Biden musuhnya Rusia. Sekarang zamannya Paman Donald musuhnya berubah pula ya kan, jadi Tiongkok.
Dan tak main-main nih, permintaan penguatan militer ini pun beliau lontarkan pada saat berbicara dalam Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 31 Mei 2025 kemarin. Yang juga dalam acara itu dihadiri oleh pihak Indonesia, bos. Bahkan beliau menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan kehadiran Mamarika di kawasan Indo-Pasifik dan merinci sejumlah proyek bersama baru termasuklah perluasan akses untuk perbaikan kapal dan pesawat militer milik Amerika termasuk di Australia. Bahkan lebih gregetnya lagi, ia katakan China akan menyerang Taiwan pada tahun 2027, bos. Nah loh, ngeri tak sedap. Menurut Mr. Hegseth ini, rencana China terhadap Taiwan menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas global yang mengharuskan sekutu-sekutu dan mitra-mitra Amerika untuk meningkatkan pertahanan. Beliau katakan, tak ada alasan untuk menutup-nutupinya. Ancaman yang ditimbulkan China itu nyata dan bisa jadi akan segera terjadi, tegas beliau. Beijing pun secara kredibel telah mempersiapkan diri untuk menggunakan kekuatan militer guna mengubah keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Dan ia pun menyebut pasukan tentara pembebasan rakyat China telah berlatih setiap hari untuk mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Bahkan Hegseth menyatakan bahwa Presiden China yaitu Mr. Xi Jinping telah memerintahkan militernya untuk bersiap menginvasi Taiwan pada tahun 2027 mendatang. Nah, terkait hal ini, sekutu kuat Amerika di kawasan ASEAN yaitu Singapura yang juga merupakan tuan rumah dari acara Shangri-La Dialog ini pun ternyata terkesan juga agak-agak membela China. Nah loh, apa kata Singapura nih, bos? Oke, jadi tuan rumah acara ini yaitu Singapura pun ternyata mengambil posisi yang agak berbeda nih. Jika biasa mereka mendukung Mamarika seperti dulu mereka melontarkan sanksi ke Rusia, kini terkait China pun mereka tak langsung mendukung Amerika lagi, bos. Dalam pernyataannya, Menteri Pertahanan Singapura yaitu Mr. Chan Chung Sing telah mengungkapkan betapa pentingnya negara-negara untuk bekerja sama dengan China. Beliau pun menyatakan seperti ini, bos. Kita semua berkepentingan untuk bekerja sama dengan China. Dan China juga berkepentingan bekerja sama dengan semua orang di dunia ini. Kita semua berkepentingan untuk lebih memahami ketakutan, kekhawatiran dan aspirasi China dengan lebih baik dan mendalam. Sama pentingnya bagi China untuk memahami bagaimana seluruh dunia memandang China selama ini. Dan hal ini pun katanya memberikan bukti bahwa ketegangan antara Amerika dan China kini mulai merembet ke hubungan diplomasi negara-negara lain yang bersinggungan dengan kedua negara besar itu, bos. Nah, di sini Singapura pun sepertinya mengambil jalan tengah nih. Mereka tak serta-merta mau mengikuti saran Amerika untuk langsung memperkuat militer. Apalagi tujuannya adalah untuk melawan China, ya kan? Dan Mimin pikir ya begitu juga dengan Indonesia, bos. Sebagai negara non-blok, tak mungkin negara kita Indonesia serta-merta langsung ikut arahan Amerika memperkuat militer demi persiapan menghadapi China. Karena kalau kita ikut, maka secara langsung kita juga akan ikut masuk dalam pusaran perang Amerika-China di kawasan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make Sense.